Tawan Desolate of Dawn untuk dua kerajaan yang berbeda. Selamat datang kembali di Royal Derby. Kali ini masih menentukan siapa yang akan mengamankan poin selanjutnya. Tapi ternyata tidak bakal coba diamankan. Flicker bahkan early game seperti semula. Sepertinya para raja Ini kerajaan Araki Hoshi meriset kembali template permainan yang mereka miliki, Profesor. Ini dia pola permainan agresif yang aku rindukan dari teman-teman Araki Hoshi. Tapi barusan ada super position yang ternyata miss. Piu, nggak kena. Ganteng doang, nggak bisa jiggle. Iya. Ini jiggle, bos. Gitu. Oke, langsung di cover juga kali ini akhirnya. Yes, dan bahkan cover yang dilakukan terjadi. Sepertinya kali ini para pemain Araki Hoshi mendengar ya, kalau misalnya wanted-nya berubah. Boots dibiarkan one by one situation. Daftar pencarian orang dari tim Araki Hoshi semua udah berubah terhadap seorang cewek, Profesor. Ini dia yang harus dilakukan sejak di game yang kedua tadi. Karena cewek yang begitu bebasnya. Dan kali ini Bangsin yang akan di cover. Artinya 1v1 situation yang akan terjadi di bagian EXP lane. Bootsnya bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Sunsnya udah mulai ready dan bahkan udah ada well play bro. Weh, haha, well played bro. Dan bahkan dari seorang R7 sepertinya bakal coba untuk mengganggu pergerakan Clay. Coba untuk membantu dan mengganggu pergerakan Sans. Tapi hanya poking damage saja. Menggelitiki dari seorang Bang Sans. Ya, dan tempo pelan ya untuk Onyx dan juga Araki Hoshi. Mungkin masing-masing masih butuh sedikit waktu untuk saling bercengkrama satu sama lain. Di bawahnya udah pasti stalemate antara Yujong dan juga Esmeralda. Topnya ini lagi rame-ramenya untuk di area dari topnya, di mana sih dikawal oleh 3 pemain sekaligus. Yes. Rafael Lucky Boy juga udah mulai kelihatan di depan sana. Panik nggak? Dan bahkan udah ada 4 rotasi ke arah bagian top lane. Langsung turun gunung menuju ke arah turtle. Karena kali ini Boots, apakah dia bakal recall? Rugi banget kalau seandainya dia harus recall ketika udah akan ada turtle yang pertama. Benar sekali, karena di sini sangatlah butuh dari sebuah Black Dragon Transform dari seorang Boots. Boots udah keker, tapi ternyata di depan sana ada seorang Keyboy memberikan informasi. Boots, TNB on position, menuju ke arah belakang. Membantu pergerakan dari seorang Keyboy, tapi di depan sana Boots tidak mau terlalu terburu-buru. Dan lihat, hantaman benda tubuh yang dimiliki dari seorang Boots. Informasi diberikan, tidak ada satu bar retribution dan dipaksakan bahkan PYN sumbang. R7 is coming, World Body Pull bersama dengan Polestar. Lihat, damage yang dilakukan. Boots masih bertahan, masih mau lebih. R7 bersama dengan Tuan Muda Album seperti kali ini terperangkap, tak bisa pulang, maunya digoyang dan hilang di telan bumi. My God, satu lagi korban jiwa, 2 untuk 2. Dan kali ini early game yang saling baku hantam. Onyx Esports, Araki Hoshi masih sama-sama kera. Tapi buat teman-teman yang lagi nobar lagi mabar, terus lapar, jangan lupa pakai kode promo MPL IDX Grab. Oke, ada pantun dari Hadi Madaprada. 2-3 Raja Tahta, ayo Oji Om Wakabe suksekan Royal Derby-nya. Wow. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, tapi lethal counter. Ingat, Suns punya 2 secure dari objektif. Dia punya lethal counter, dia punya retribution. Itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dari Araki Hoshi. Karena kali ini Sunsnya udah mulai digangguin dan bahkan harus dipaksa untuk mundur karena udah ada Void Blast perlahan-lahan mempok ke arah depan. Oke, Bang Sin ternyata udah mulai dilupakan dari tim Araki Hoshi. Mereka memilih untuk bantu ke arah Turtle. Karena Bang Sin dikiranya kali ini mampu bertahan. Tapi sepertinya dengan adanya 2 orang di arah top lane membuat Bang Sin agak sedikit kesulitan. Meanwhile, di arah satu buah Turtle ini malah dipegang sama Araki Hoshi. Yang bisa kita bilang dari tim Onyx nggak nyangka kalau malah Araki Hoshi mendapatkan satu buah Turtle tanpa ada kontes sama sekali. Yes, tapi top lane-nya Gold Seal turretnya bakal dimakan gitu saja sama cewek. Apakah ini bakal jadi keuntungan yang mungkin akan sedikit dijadikan kompensasi? Karena tanpa adanya turtle kontes barusan, artinya Suns agak sedikit ketinggalan. Tapi levelnya Albert malah under kali ini. Karena kali ini beberapa kali jungle-nya harus hilang dan bahkan gold buff-nya juga hilang. Meanwhile dari bottom lane, R7 versus everybody, retribution telah dikeluarkan. R7 masih mau lebih, sepertinya Suns tidak mau terlalu berburu-buru untuk menumbangkan R7. Meanwhile dari top lane sana, lagi-lagi tim fight dilakukan, cewek terperangkap, tidak ada Estrobi dan bahkan hilang. Bob masuk ke dalam sebuah kandang dari Onyx Esports, tapi ternyata dia pulang dengan hadiah yang mahal. Gold laner-nya tercabut nyawanya. Yes, cewek tanpanya entropy, tanpanya flicker, dia harus terpick off di arah top lane. Dengan reward manipulation juga harus di pop out. Tapi kali ini Finn udah mulai langsung hadir di bagian mid lane-nya. Coba untuk membersihkan clear lagi, reset lagi. Araki Hoshi mau pick off mungkin ke arah gold lane lagi. Yes, benar-benar cewek bukan hanya tanpa flicker. Cewek di sini Nathan tanpa flicker dan entropi bagaikan aku tanpa kamu. Waduh. Cuma bisa diam di tempat
dan pasrah akan keadaan. Waduh, pasrah akan keadaan, tapi tentu tidak akan pasrah lebih lama lagi karena kalau termakan playstyle-nya, lihat Bang Sin udah punya Berserker Fury yang udah dikurangin juga dari harganya. Keyboy juga hanya coba untuk mendapatkan informasi di depan sana, namun ingat Clay, seolah-olah udah kelihatan punya Ice Queen One. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim RRQ Hoshi mereka masih di posnya masing-masing karena apa? Karena mereka masih menunggu 20 detik mencoba untuk melihat siapa yang akan naik gunung. Karena turun gunung tadi didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Bahkan dengan keuntungan yang dimiliki RRQ Hoshi, Onyx Esports masih memiliki keunggulan 300 perak. Tapi kali ini R7 di arah bottom lane coba dikejar terlebih dahulu dan bahkan soul gripnya nggak connect. Albert malah mengincar ke arah belakang. Holy Baptism connect tapi Keyboy di dalam ancaman masih ada flicker dan bootsnya yang kali ini akan terjebak. Apakah akan ada Black Dragon Form langsung dipowat ke arah belakang. Sanchez sendirian langsung dikejar oleh 3 hero begitu saja. Finnya masih bisa flick out ke arah belakang. Lethal counter nggak connect siapa-siapa. Sans tumbang. Boots juga mungkin bakal menyusul tapi ternyata masih ada pasif yang dia miliki. Albert ternyata harus menjadi ganjarannya 5-3 kali ini. Dia Bus menukarkan jiwa dan raganya untuk tuan muda Albert. Bahkan R7 tergocek di palikan kanannya, ter-outplay. Hampir saja R7 tercabut nyawanya, tapi kali ini masih bertahan hidup di arah bottom lane. Di arah mid, Finn nggak punya flicker lagi. Super position yang kali ini membuat seorang cewek berhasil menembak dan diterima cintanya oleh seorang Pipin. Tidak tertolak begitu saja karena tidak ada objek lagi di depan sana dan inilah di itemization ya Om Awa. Iya, Esmeralda harus berhati-hati untuk R7 jangan sampai tergocek seperti tadi lagi. Enchanted dengan Dreadnought Armor dan pastinya tidak akan diselesaikan terlebih dahulu. Sedangkan untuk Yuzhong baru dengan War Axe-nya belum menuju ke sedang menuju ke arah dari Bloodlust Axe-nya dan ada Hunter Strike yang memang sedari tadi sudah diamankan oleh Nathan. Berarti top lane-nya di sini sudah cukup secure juga akan mengarah ke Endless Battle sebentar lagi. Dan untuk clean-nya sama Endless ada Battle 2 Endless Battle yang mungkin akan diadu dan satu Berserker Fury. Sin udah mulai muncul di depan sana. Hati-hati sama quick draw-nya. Dan sebentar itu Albert sudah mulai melakukan setup inisiasi ke arah Turtle yang pertama. Langsung dihajar begitu saja Keyboy. Apakah dia bisa bertahan? Gak bisa, ternyata Black Dragon Form digunakan. Sanche udah mulai maju. 7.000 darah tersisa di retake begitu saja dari Turtle yang kedua. Dan bahkan diamankan oleh seorang Sanche dengan ada counter dan ada retribution. Tapi kali ini tidak akan ada pertukaran poin kill lagi karena sepertinya cewek akan menggunakan entropinya untuk mundur ke arah belakang, tapi dari reward manipulation, flick out, bahkan gak connect dari quick draw-nya, hampir menyentuh ke arah seorang cewek dari Bang Sin. Bang Sin gak punya flicker, itu beda cerita, beda kasusnya kalau Bang Sin punya flicker. Dan bahkan tadi zoningisasi dari seorang Buttes berhasil melakukan satu buah invasi terhadap Turtle. Conceal terbuka, terdengar suaranya, Sans menjadi targetnya, dan bahkan Keyboy masih mencoba berada di arah rumput untuk memberikan sebuah perlindungan. Sayap pelindung. Onyx Esports dimiliki Keyboy kali ini. Keyboy tidak boleh terlalu depan, karena dari seorang Pipin tidak akan segan-segan untuk melakukan satu buah pick over terhadap seorang Keyboy. Yes, dan Drian juga nggak boleh ke pick off. Ingat, Drian ini adalah sumber damage deal dari Onyx Esports juga. Dan kali ini Bang Sin yang udah mulai kelihatan dengan skin M2-nya. Apakah dia akan OTW ke M3? Wow, dengan clean-nya kali ini. Teori, tapi kali ini lihat Pipin is coming. I'm offended kali tidak bisa dikeluarkan karena lihat Holy Baptism. Dan seorang Keyboy memberhentikan pergerakan Pipin. Dengan rubinya dia agresif sekali. Melihat sedikit para pemain dari Onyx, kerajaan sebelah langsung matanya hijau. Kayak melihat duit. Buset, nggak gitu dong. Tapi kali ini langsung juga kita lihat dari itemization-nya. Lightning Trance sudah diamankan Lunox. Yes, dan juga ada Ice Queen One, NOD untuk Eve-nya sendiri ini bakal strong untuk RRQ Hoshi dari segi sisi yang mereka miliki sekarang. Tapi untuk lock-nya hanya akan mengandalkan dengan adanya Ruby untuk I'm Offended dan juga Don't Run. Yes, tapi balik lagi sih, dengan adanya satu dominance ice, artinya Boots dia akan memiliki spell fame yang tinggi, pasifnya juga tidak akan maksimal walaupun dia punya satu Bloodlust X. Tapi kalau bisa aku bilang ini akan ada cuma 2 item damage dari seorang Buttes. Bahkan di mid sana, Bang Sin lihat laning phase-nya dikasih ke arah Sin semua. Sin makan karena Albert bukan menjadi salah satu tombak utama yang tajam untuk RRQ Hoshi di game kali ini. Karena mereka akan bertumpu terhadap seorang Bang Sin. Meanwhile, melihat Onyx Esports yang tidak terlalu berbeda jauh dari tim RRQ Hoshi, walaupun dari kill-nya masih dimiliki dari tim RRQ Hoshi. Dan kalau kata Deden from Bogor, guys ya, jangan lupa vote player favoritmu di Snake Video, guys ya. Meta YGY. Ya guys ya. Waduh, dan kali ini
Langsung ada pergerakan boost Falling Star pun digunakan. R7 langsung membuka setup inisiasi. Finn apakah bakal mendapatkan cewek, tapi miss begitu saja dari satu buah Am Offended. Apakah bakal mengincar ke arah Lord yang pertama karena udah mulai kelihatan. Dan Kiboy dia harus lebih berhati-hati. Ingat quick draw dari seorang Bang Sin ini akan sangat mematikan ke tubuh dari Roamer. No. Lihat di arah top lane sana dari tim Onyx Esports, mereka harus peka. Jangan sampai kehilangan satu turret pun karena di sini Lord bukan hanya menjadi salah satu objektif. R7 dari bottom lane sana dengan flicker ke arah boost yang cukup optimal, tapi Olimpatis prediction from Kiboy. Olimpatis yang luar biasa. Kehilangan satu orang dari bottom lane ditukarkan satu buah turret. Pertukaran yang lumayan cukup adil. Kenapa? Turret di arah tengah ini mahal. Walaupun mereka kehilangan satu buah R7 dan tandanya Onyx akan memancing keributan di desa Lane of Dawn bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Tapi apakah ini adalah decision making yang bagus karena Lordnya masih di tengah di dalam pit dari Lordnya sendiri. Dan lihat Suns-nya coba untuk mengamankan Cyclone Eye, coba untuk mengambil semua resource yang ada di bagian jungle. Albert juga udah mulai kelihatan, langsung coba untuk di-poke damage terlebih dahulu. Panthersas coba untuk ke arah belakang, lethal counter, dan Briannya langsung jump in ke arah belakang tentunya dengan satu reward manipulasi ini pop dari Clay-nya. Benar-benar mengincar ke arah Finn-nya tumbang, tapi ternyata di belakang sana cewek juga harus hilang. Bang Sin mendapatkan poin kitnya, Suns juga harus hilang, Kiboy juga harus tumbang, dan bahkan hampir rata di depan sana. Drian masih dikejar triple kill, another point dari Bang Sin, dan hanya tersisa Boots seorang dari Onyx Esports. Boots tidak bisa berulah kali ini, bahkan lihat snowballing yang dilakukan oleh tim Mararki Osi. Mereka gak peduli apapun yang terjadi. Di depan sana masih ada 10 detik. Mereka mau yang mahal, mereka mau inhibitor turret. Mereka fokus dan bahkan Boots tidak bisa masuk sembarangan. Ini mereka memiliki sebuah burst damage yang cukup tebal dan mereka melepaskan. Boots tenang, Boots relax, relakan satu buah turret. Sepertinya informasi yang diberikan oleh sang kapten. Iya, ini dia pertukaran demi pertukaran udah mulai terjadi, dan kali ini Albertnya juga coba untuk mengambil satu lagi dengan objektif. Yes, dan ini ya replay kita presented by Samsung Galaxy A Series. Real world manipulation dibuka di momen yang sangat tepat sekali, dan Sansha juga harus tumbang di tangan Sin sendiri. Dan ini momen dimana Sin juga bisa mendapatkan free hit, triple kill, dan membuat positioning dari RRQ Hoshi semakin matang. Itu yang dibilang sama Profesor, quick draw-nya. Cetu! 5 hit soalnya. Yes, bener banget. Jangan sampai direlakan begitu saja. Dan sepertinya dari itemnya Bung Wawa. Ya, clean-nya pasti. Kalau kita lihat di sini ada Melvic Roar di sana. Melvic Roar plus dia juga punya Endless, jadi akan ada sedikit true damage, dan ini bisa jadi BOD untuk next item bagi clean sendiri. Oke, Suns sendirian, tapi kali ini apakah dia masih bisa bertahan, dan ternyata gak bisa. Dia terculik di arah depan. Langsung mengambil resiko juga bagi Onyx Esports. Oh, bukan hanya terculik, tapi ini ada Lord yang bebas. Lord sudah di-enhance. Para pemain dari tim Onyx Esports memiliki kerugian luar biasa. Apakah bakal ada tabrak gaming? Tapi nyatanya mereka memilih untuk terhadap R7 yang tidak berhasil didapatkan. R7 memancing keributan. World Manipulation di depan sana. Dia tertangkap. Bahkan kutuan luar biasa. Kiboy gak boleh pulang, mau jadi goyang. R7. Kiboy ditutup jalannya. Jalannya terlalu becek. RRQ Osi membalikan keadaan. Boots versus everybody. Boots berulah kembali. Boots mencoba untuk bertahan. Damage yang besar. Boots gak mampu menahannya. Ini bencana. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka tersisa 2 player sebelum Bapak Lord menginjakan di kaki base-nya. Damage dikeluarkan. World Manipulation gak bisa ditahan. Sas pun harus hilang. Fokus ke arah belakang. Cewek dan hampir wipe out. This is it. Raja dari segala raja mendapatkan game yang ketiga. Dan inilah dia 2-1 tentunya. Saking excitednya, lihat bagaimana R7 yang lepas